Sukacitalah dengan tema Tuhan sumber air kehidupan. Biarlah kita jemaat Tuhan boleh semakin bersukacita di dalam mengikut Tuhan dan boleh mengimani Tuhanlah sumber air hidup kita. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita saat teduh berdoa di dalam hati. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 sampai 3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal yang fana di dunia ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini, yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak, seturut dengan rencana-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita kembali menyanyikan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 245
ayat 1 sampai 2. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah hidup yang kekal. Ya Tuhanku, berikan minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Agar bila orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta lainnya setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel atau pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang terambil dari Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan 14. Marilah kita baca secara bergantian. Di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan 14. Beginilah firman Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14 kita bersama-sama. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 2 dan 3.
jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Dia tahu kelemahanku, naikkan doa padanya. Kawan main menghilang, Yesus kawan yang makan. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa pelanggaran kita terhadap Tuhan. Kita sudah banyak melakukan dosa dan sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Namun karena oleh kasih-Nya, saat ini kita boleh datang beribadah, kita boleh merenungkan segala dosa kita. Dengan sikap rendah hati, marilah kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa. Dan tiada kebenaran di dalam diri kami. Sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kami kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 sampai 2. Di jalan mulia tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat
Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teduh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan, mantapkan langkahku. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam Mazmur 40 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai 2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus namanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi menikmatiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tibalah saatnya kita menyiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan sabda Allah
Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 sampai 2. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan Dia lawanku. Juru selamat, perisai hidupku, perisai hidupku. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon pertolongan Roh Kudus berdiam dan turun atas kami, supaya ketika firman diberitakan, Roh Kudus itu jualah yang menerjemahkan, yang mengajar dan membimbing kami untuk hidup setia dan taat di dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu benar-benar memberi kehidupan yang baru bagi kami untuk menjalani setiap waktu dan setiap persoalan yang akan kami lalui, sehingga kami beroleh kehidupan dari Tuhan kami, sumber air kehidupan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita atau yang menjadi pedoman hidup kita dalam Minggu Letari ini tertulis di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu silakan buka Alkitab masing-masing dan kita mengikutinya dengan seksama. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zered. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab orang Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Ber. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa-bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka,
Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang belantara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dan yang mengajak kita dalam minggu letari ini untuk bersukacita melalui kitab Bilangan 21 ini, itu menjadi sebuah dilematis yang mungkin bisa kita berpikir, kok bisa teks ini diangkat untuk mengarahkan kita bersukacita dalam memahami, mengimani Tuhan sebagai sumber air kehidupan. Dalam teks ini Bapak Ibu kita menemukan dan kita bertanya dalam kehidupan kita, bagaimanakah seorang yang percaya untuk mengalami janji Allah, yaitu janji bersukacita melalui Tuhan sumber air kehidupan. Ini menjadi pertanyaan yang mungkin bisa kita renung-renungkan. Lalu atau lebih simpelnya, bagaimanakah orang percaya akan bersukacita di tengah-tengah kehidupannya? Tentu sekali setiap orang menginginkan sukacita. Tentu sekali setiap orang menginginkan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Tentu sekali setiap manusia menginginkan ada berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupannya, yang membuat dia mengalami sesuatu yang hidup dalam zona yang mungkin bisa kita katakan nyaman atau bersukacita di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita menemukan ada banyak orang yang tidak lagi bersukacita untuk hidup. Kita melihat apakah di kalangan mahasiswa masih banyak yang bersukacita atau bahkan menderita. Kita melihat bagaimana ekonomi dunia sekarang dan juga merambah kepada negara kita. Apakah kita masih tergolong negara yang bersukacita? Atau kita adalah sekarang negara yang sedang hidup di ambang ketakutan? Ataupun kita sedang mengalami krisis bagaimana hari ke depan. Sebab kita melihat bagaimana lapangan pekerjaan di era sekarang ini kita semakin sulit menemukannya. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, yang sudah mencapai hampir 290 jutaan, dengan lapangan pekerjaan yang semakin sempit, tentu kita akan berpikir ulang tentang bahasa dalam minggu letari ini, bersukacitalah. Tetapi bagaimana mungkin kita mengalami sukacita ini dalam hidup kita hanya dengan mengatakan bahwa Tuhan sumber air kehidupan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi, saudara kami yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini minggu letari ini dikutip dari pemahaman tentang Yesaya 60 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 66 ayat 10, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Itu ditarik dari pemahaman itu bahwa orang Yerusalem, penduduk Yerusalem itu, yaitu Israel. Kalau itu Israel dalam pemahaman ketika Alkitab ini dituliskan. Kalau sekarang siapakah Israel? Lalu Tuhan mengatakan dalam literatur yang mengarahkan dalam khotbah-khotbah termasuk dalam pemahaman teologi, maka dikatakan orang Israel itu adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, keturunan-keturunan Abraham yang mengaku sebagai orang yang percaya, yang memiliki genetik Abraham, bukan karena kedagingan atau darah, tetapi karena iman percaya kepada Tuhan atau Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Lalu diajak di minggu ini dikatakan bahwa orang Yerusalem, orang Israel itu akan bersukacita
dan harus bersukacita. Ini kita sedang diuji dengan khotbah kita hari ini. Lalu yang mau kita lihat dalam khotbah ini yang pertama adalah ada beberapa kata yang mungkin sangat menarik, walaupun memang awalnya mungkin kita kurang jeli dan kurang memperhatikannya. Dikatakan dalam teks ayat yang ke-10, kemudian berangkatlah orang Israel. Lalu di ayat yang ke-11, berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka. Lalu di ayat yang ke-13, dari situ berangkatlah mereka. Kita menemukan ada 4 kali kata berangkat dalam teks ini. Lalu apa yang mau kita gali dengan kata bersukacita, dengan kata berangkat? Lalu kita melihat dalam teks ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani Nazwa, kata tentang berangkat, berangkat itu mempunyai pengertian bergerak juga bisa. Ada gerakan, ada reaksi yang muncul. Jadi orang percaya itu akan mengalami sukacita, akan mengalami air yang menyegarkan dalam kehidupannya, yaitu berkat Allah yang menyembuhkan dahaganya, kehausannya selama ini. Ketika dia bergerak, ketika dia mengalami pergerakan dalam kehidupannya. Apa pergerakan yang mau kita harapkan? Melalui khotbah ini kita diajak di mana? Sayangnya Bapak Ibu, orang Kristen pada saat ini adalah orang yang banyak diam, tidak mau bergerak. Orang Israel pada teks ini diajak, bergeraklah. Berpindah, bergerak, berpindah, bergerak, menetap di sana, tetapi bergerak kembali. Apa yang mau dikatakan oleh teks ini adalah bahwa orang yang percaya itu adalah orang yang selalu bergerak menuju kepada janji Allah. Apa itu janji Allah di tanah Kanaan? Mereka akan menjadi berkat bagi bangsa dan dunia. Bukankah itu janji Allah kepada Abraham? Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu apakah mungkin orang yang tidak merasakan berkat akan menjadi berkat? Itu tidak mungkin begitu. Maka hanya orang yang terberkatilah yang akan bisa memberkati bagi yang lainnya. Orang yang tidak merasakan berkat dalam hidupnya justru akan menaruh kutuk atau menaruh umpatan bagi yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merujuk ke dalam bahasa Yunani, bahwa kata bergerak itu mungkin lebih mendekati, mau kita lihat dalam hal ini adalah bisa digunakan mendekatinya, yaitu metamorfosa. Ada perubahan, ada inovasi dalam diri kita sendiri. Maka orang percaya itu diajak melalui khotbah ini adalah orang yang berinovasi, inovatif. Dia selalu memunculkan kreasi dalam hidupnya. Dia selalu memunculkan karya-karya yang baru dalam hidupnya. Supaya dengan demikian dia mengalami air kehidupan yang dikatakan oleh Allah dalam firman ini. Supaya dengan demikian sukacita itu benar-benar terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi sukacita itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Itu hanya ketika itu akan terjadi hanya ketika kita mampu bergerak, berinovasi. Mungkin hal sepele dengan perkataan ini, tetapi mungkin itu menjadi perenungan bagi kita. Jika ulat saja bisa berubah menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu, kenapa kita manusia tidak mau berubah untuk lebih indah? Kenapa kita orang percaya mau tetap menjadi ulat atau berhenti di kepompong? Sekarang Bapak Ibu, kita diajak dengan bergerak ini. Letuskan bungkusan yang membungkusmu selama ini, yaitu kepompong itu. Supaya lahir kupu-kupu yang indah. Itulah pergerakan yang diajak oleh Allah. Melalui khotbah ini kita disadarkan dengan itu Bapak Ibu. Lalu yang berikut yang kita lihat adalah ketika mereka bergerak,
dengan tuntunan Tuhan. Bergerak dari khotbah yang kita baca tadi, bergerak ke Obot. Lalu mereka berangkat atau bergerak, berkemah dekat reruntuhan di Abarim. Lalu bergerak kembali. Tentu sekali kata bergerak ini tidak semudah hanya berpindah. Tetapi pergerakan ini akan muncul. Orang Kristen, orang yang percaya akan bergerak dalam hidupnya. Akan membuat inovasi-inovasi yang baru ketika dia mampu memberikan telinga untuk mendengarkan Allah berbicara. Coba dengarkan Allah berbicara. Dalam kesulitan apapun yang Anda peroleh. Dalam situasi apapun yang Anda hadapi. Cobalah mendengar Allah berbicara di sana. Supaya suara Allah menuntun Anda bergerak melampaui masalah, melampaui kesulitan yang terjadi itu. Sehingga orang percaya bukan lagi orang yang hidup di bawah masalah. Tetapi orang percaya hidup mengatasi masalah, mengatasi persoalan, mengatasi pergumulan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam akhir-akhir ini, saya nggak tahu kita sama-sama membaca atau tidak. Tetapi ada beberapa, ada dari bank yang sudah ada di Indonesia, ada yang sudah menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga robot. Karena dikalkulasi, ternyata menggunakan manusia dengan menggunakan robot jauh lebih beruntung menggunakan robot daripada manusia. Karena ketika menggunakan manusia di bank katanya bisa salah hitung. Dan ketika salah hitung, dan itu dipaksakan supaya ada untuk menutupinya atau supaya yang dihitung itu bisa tidak dikembalikan. Lalu manusia membutuhkan tunjangan ini, tunjangan itu, tunjangan itu. Ternyata robot hanya dicolokkan, dicharger, supaya dia punya tenaga yang baru untuk mengerjakannya. Dia tidak perlu tunjangan, dia hanya butuh daya atau baterai untuk mengerjakannya. Lalu di Bank BCA itu sudah ada yang diganti, profesi yang aturannya itu bagian dari manusia, digantikan dengan robot. Kalau orang percaya hari ini tidak mampu berinovasi atau bermetamorfosa, mengubahkan diri, menggerakkan inovasinya, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan dalam hidup ini. Maka kita tidak akan mungkin menikmati air hidup yang tadi. Maka kita tidak akan menikmati sukacita itu. Yang ada, kita hanya menjadi orang-orang yang menggerutu, orang-orang yang tidak mau untuk berkembang di tengah-tengah kehidupan. Dan ini juga yang diharapkan kepada gereja. Di dalam hari ini kalau kita melihat di tahun-tahun ini, ada banyak gereja juga yang tidak mau berinovasi. Yang hanya diam terus, yang itu-itu aja. Dan tidak mau mengembangkan pelayanan-pelayanan yang baru. Tidak mengalami pelayanan yang holistik, menjangkau dan mengembangkan jemaat. Supaya mereka juga kreatif dan inovatif. Supaya jemaat itu juga jemaat yang hidup di dalam berkat dan hidup memberkati. Ini juga kritikan bagi kami para pendeta. Bahkan banyak pendeta juga yang tidak mau mengubah cara berpikirnya. Yang masih mau dengan pikiran-pikiran yang ortodok. Yang masih berpikiran jadul. Sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengembangan jemaat untuk mengalami kehidupan yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak hanya pendeta, tidak hanya jemaat. Tuhan menuntun. Semua harus bergerak. Tidak diam. Lalu, apa yang mau kita lihat kembali dalam kata bergerak ini? Kita melihat bagaimana Abraham menggapai janji Allah. Abraham, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat keturunanmu termasyhur.
Aku akan memberkati engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu di Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Janji Allah. Tetapi Bapak Ibu, adik-adik kami yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah janji Allah itu terjadi bagi Abraham kalau dia tetap tinggal di Ur Kasdim? Tidak. Allah berkata kepada Abraham, Abraham, tinggalkanlah, berangkatlah dari tanah kelahiranmu. Berangkatlah dari rumah bapamu, dari negeri sanak saudaramu, berangkatlah. Jadi adik kami yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berangkatlah dari paradigmamu selama ini, bahwa dengan hanya seperti ini kau sudah hidup begitu. Maka janji Allah akan digenapi dalam hidup. Kita kadang-kadang tidak mau berangkat. Abraham meninggalkan zona nyamannya. Jadi kalau Anda nyaman dengan harta orang tua misalkan, coba dulu tinggalkan itu. Berinovasilah dalam dirimu. Kalau Anda selama ini adalah orang yang hidup dalam keterpurukan, tinggalkan keterpurukan ini. Sebab berkat Allah ada di depan nanti saudara. Itu pergerakan yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita sebagaimana Abraham mendapatkan janji Allah di tengah-tengah kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus karena ini saya lihat yang hadir pada saat ini adalah rata-rata kepada mahasiswa. Saya mau katakan kepada adik-adik kami yang mahasiswa, ini saatnya Anda bergerilya untuk menggapai janji Allah itu dengan berjuang sekuat mungkin. Anda diberangkatkan dari kampung misalkan, Anda diberangkatkan orang tua untuk kuliah, ingatlah, itulah alatmu untuk mengubahkan dirimu supaya bermetamorfosa, supaya Anda tidak hanya menjadi ulat, tidak hanya menjadi kepompong, tetapi Anda sampai kepada tahapan menjadi kupu-kupu yang dinikmati dan dipuja oleh banyak orang. Lalu yang berikut, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak terlalu banyak untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita renungkan. Ada dua kata kunci. Yang pertama tadi, naswa, yaitu bergerak. Dan yang kedua, kita temukan di sini kata tongkat. Dalam teks ini kita menemukan ada kata tongkat di sana. Tongkat itu dalam bahasa aslinya dikatakan hakak. Hakak itu memiliki arti kuasa atau our spirit. Hakak kuasa. Jadi bisa dia berarti bukan hanya tongkat saja, tetapi ada kuasa. Karena tongkat yang digunakan oleh Musa untuk memukul batu cadas ketika bangsa Israel minta air, itu adalah tongkat dengan kuasa. Apa kuasanya? Kuasa Allah dinyatakan di sana, maka air terbuka untuk dinikmati. Maka ada kehidupan yang disalurkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, persoalannya di tengah-tengah kehidupan kita, lalu muncul, kalaulah tadi air kehidupan, kalau kita mengalegorikan, tadi kan dikatakan dengan tongkat itu dipukul atau dipukulkan, maka air itu keluar. Kita melihat di ayat yang ke-16, dari sana mereka ke Ber. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu maka aku akan memberikan air. Lalu ada ayat puji-pujian di ayat yang ke-17 sampai 18. Dan di ayat yang ke-18 dengan tegas dikatakan, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Ada kata hakak, tongkat di sana, ada kuasa atau power di sana, alat yang digunakan untuk mengeluarkan air yang tersimpan itu. Yang selama ini tersembunyi. Maka digunakan tongkat untuk mengeluarkan airnya. Maka kita menikmati air itu ketika tongkat itu gunakan alatnya.
Maka orang percaya itu Bapak Ibu diberi tongkat atau hakak di tengah-tengah kehidupannya untuk mengeluarkan berkat Allah itu. Kalau kita katakan tadi alegorinya bahwa air yang keluar itu adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan, penuh sukacita, maka kita mengatakan melalui teks khotbah ini, maka kita menggunakan alat tongkat itu untuk mengeluarkannya. Jadi berkat Allah itu tidak keluar dengan sendirinya. Berkat Allah itu atau masa depan itu tidak akan mungkin kita capai dengan sendirinya tanpa ada tongkat atau alat yang kita gunakan untuk meraihnya. Saya kira ini yang mau disampaikan melalui khotbah ini. Tanpa kita meraih, melakukan itu, maka kita tidak mendapatkan. Lalu Alkitab mencatat ada tongkat yang kita gunakan itu sekarang bukan lagi tongkat si Musa dan tongkat Harun. Tetapi tongkat yang kita gunakan hari ini adalah yang pertama iman atau kepercayaan. Apa kata Yesus tentang iman? Yesus mengatakan dalam Matius 17 ayat yang ke-20, Yesus mengatakan tentang iman. Apa iman yang diharapkan oleh Yesus dalam kehidupan orang percaya? Yaitu jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung ini ke laut sana. Itu bukan hanya alegori, itu bukan hanya kiasan. Tetapi Bapak Ibu, kalau saudara-saudara yang sudah membaca literatur tentang gereja sampah, gereja bawah tanah yang ada di Mesir, itu terjadi gunung yang di sana dengan doa para imam. Sebanyak 400 kali mereka ucapkan Kyrie eleison. Maka di dalam ucapan ke-400, gunung itu berpindah 3 km. Itu bukan hanya soal omong kosong. Tetapi ketika saudara bertamasya misalkan ke Mesir, ketika jumpa di gereja sampah itu, maka mereka akan memberikan kesaksian itu kepada setiap orang yang datang ke sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini seorang penulis yang bernama Rick Warren yang menulis buku tentang The Purpose Driven Life, dikatakan di sana hidup yang digerakkan oleh tujuan. Maka orang percaya itu dengan tongkatnya imannya memahami bahwa Allah sedang menggerakkan hidupnya untuk mencapai tujuan kalau Anda mau. Tapi ada banyak orang yang tidak mau digerakkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan selalu aktif bergerak, menuntun kita, menarik kita, membawa kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Dalam rentetan buku ini dimaksudkan begini. Allah turut ikut bekerja dalam sejarah untuk membuat sejarah kehidupan manusia itu menjadi sejarah yang penuh pengharapan atau masa depan yang penuh pengharapan dan sukacita. Bukankah Tuhan mengatakan itu dalam Rom 8 ayat yang ke-28? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu dengan itu kita memahami Allah bergerak, Allah berkarya terus, Allah terus melakukan pekerjaannya untuk membentuk kita supaya kita mendapatkan air yang hidup tadi, yaitu sukacita dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut, apa alat kita, tongkat kita yang kedua adalah doa. Doa dipahami dalam agama Kristen, dalam Alkitab mencatat, Matius 21 ayat yang ke-22 mencatat begini. Dikatakan di sana, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Maka dengan doa kita menghadap hadirat Allah. Lalu ada buku tentang doa, bagaimana cara berdoa dituliskan. Lalu dituliskan di sana, berdoa itu adalah menghadap hadirat Allah supaya kehendak Allah itu, janji Allah itu dinyatakan bagi kita. Jadi kita bukan mengatur Allah, tetapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita masuk dalam bahagian janji Allah. Lalu apa yang mau kita lihat dalam hal ini Bapak Ibu? Dalam Yakobus 6:5
ayat 16c dikatakan doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Lalu Bapak Ibu, apa yang mau kita lihat dengan teks-teks yang saya bacakan tadi? Dengan doa orang Israel meruntuhkan tembok Jeriko. Maka dengan doa kita belajar untuk melihat karya Allah dalam hidup kita. Jadi kita melihat karya Allah itu bekerja dalam kehidupan kita dengan doa yang kita lantunkan kepada Allah. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Namun sayangnya orang Kristen pada saat ini apakah orang yang masih rutin atau disiplin berdoa? Itu yang mau kita saksikan. Secara khusus jemaat Protestan, itu adalah gereja kita, gereja Protestan adalah gereja yang paling malas berdoa. Kita harus mengakui itu. Ketika doa, kita mengatakan mari berdoa adalah yang kesana kemari. Dan itu bisa kita buktikan. Ketika ada pesta-pesta, coba bayangkan Bapak Ibu, ketika mari kita berdoa katanya, tak satu pun yang berdoa di sana, semua kerasak kerusuk itu. Dua penutup makan misalkan, kalau Bapak Ibu ke pesta, perhatikan aja itu. Sampai amin doa pendetanya, tetap juga nggak ada yang mendengarkan itu. Karena begitu, orang Protestan begitu tidak tidak terlalu peka untuk berdoa dalam hidupnya. Seolah-olah doa ini tidak perlu. Namun saya mau katakan Bapak Ibu, berdoalah. Karena ketika Anda berdoa, di situ Tuhan bekerja. Nah, yang ketiga alat yang kita gunakan, tongkat kita adalah hikmat. Kitab Amsal mengatakan hokmah, berhikmatlah. Lalu, apa kata Amsal? Amsal yang ke-8 ayat yang ke-35 mencatat begini. Karena siapa mendapatkan aku atau hikmat, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Jadi siapa yang mencari hikmat dalam hidup, siapa yang menggunakan hikmat itu, dia hidup. Dan Tuhan berkenan atasnya. Kalau Tuhan sudah berkenan, apalagi yang mungkin tidak selesai, yang mungkin tidak tuntas, yang akan kita peroleh dan kita jalani dalam hidup kita. Maka mencobalah menjadi orang yang berhikmat. Dengan apa itu? Dengan kita semakin mendekat kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, apakah yang dikatakan alat kita? Alat kita yang terakhir dalam teks Alkitab dikatakan potensi diri. Maka kita harus mengenali apa potensi kita, menggali apa potensi kita. Jangan sampai kita hidup tidak mengetahui apa yang menjadi potensi diri kita sendiri. Tapi ada banyak orang yang tidak mengetahui potensinya. Itu makanya orang-orang psikologi membuat pertanyaan, who am I? Siapakah aku? Ternyata banyak orang yang tidak mengenal dirinya, potensinya dia tidak tahu, sehingga dia tidak mampu mengembangkan dirinya untuk menjadi orang yang kreatif dan berinovasi di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Tuhan juga menuntut kita untuk menggunakan potensi kita untuk mengasihi Allah. Potensi kita gali, kita gunakan, kita berdayakan, dan kita tunjukkan potensi kita semakin kita kembangkan. Maka dengan demikian kita sedang mengasihi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda mampu mengembangkan diri Anda menjadi orang yang memiliki potensi itu, maka kita sedang mengasihi Allah. Jadi orang yang tidak mau mengembangkan dirinya, itu bukanlah orang yang mengasihi Allah dalam catatan Alkitab. Nah, mari kita melihat kembali dalam hal ini. Lalu ketika alat yang tadi, ada 4 alat yang kita gunakan itu tadi, yaitu iman, doa, hikmat, dan di sini dikatakan ada potensi diri. Lalu dengan alat yang 4 ini yang menjadi tongkat kita ini, apa yang akan terjadi? Bapak Ibu, jika Anda menggunakan ke-4 ini, maka batu pun bisa mengeluarkan air. Amin. Batu itu pun bisa memberikan air ketika kita menggunakan tongkat yang ke-4 tadi.
Jadi hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika kita menggunakan tongkat yang dikatakan oleh Allah melalui firman. Maka kita tidak lagi mengatakan impossible, tetapi possible. Kita akan mengatakan tidak mungkin, gitu. Bukan itu lagi yang muncul, tetapi kita akan mengatakan mungkin. Orang percaya itu selalu melihat ada kemungkinan dan mampu melihat peluang, mampu melihat berkat dalam krisis dan dalam penderitaan. Bahkan dalam suka duka cita sekalipun, orang percaya mampu melihat berkat Allah. Di dalam duka cita sekalipun, orang percaya akan melihat bahwa ada janji Allah, air kehidupan di dalam kesulitan yang kita alami. Itu yang kita harapkan melalui khotbah ini muncul kepada kita masing-masing Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimanakah efek sampingnya? Bagaimanakah dampak yang dimiliki oleh orang yang mau menerima air hidup itu bekerja dalam hidupnya? Bukankah epistel kita pendahuluan khotbah tadi mengatakan bahwa Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, "Akulah air hidup. Barang siapa yang meminum aku, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Lalu bagaimana kita melihat orang yang sudah menggunakan tongkat tadi, orang yang sudah bergerak tadi adalah orang yang hidup di dalam air hidup itu, yang menikmati firman Allah masuk ke dalam hidupnya, yang menggerakkan dia untuk menggali dirinya dan melihat berkat Allah. Lalu apa yang terjadi? Yang kita peroleh adalah ada jaminan dalam hidup kita. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga, dan Yeremia 17 ayat yang ke-8 sampai 9 mencatat, orang yang hidup di dalam firman itu, orang yang hidup dalam sukacita yang tadi, orang yang sudah hidup di dalam pergerakan dan di dalam alat yang diberikan oleh Tuhan tadi, menggunakan alat dan potensi yang tadi, maka kita melihat ini. Ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Mazmur yang pertama sampai ketiga dan Yeremia 17 ayat 8 sampai 9, dikatakan di sana bahwa manusia yang begitu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kan begitu, kita diibaratkan pohon. Maka air hidup tadi kita rambatkan akar kita. Hidup kita gantungkan kepada firman Allah. Maka air itu mengalir kepada kita. Air itu yang membuat kita bergerak dan bertumbuh. Lalu kita seperti pohon yang di tepi aliran air. Yang bagaimana itu? Catatan Alkitab ini mengatakan ada beberapa hal. Menghasilkan buah pada musimnya. Yeremia bukan menghasilkan buah pada musimnya, tetapi yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang sudah melakukan hal yang tadi yang kita telah kaji tadi, maka dikatakan dia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Dia akan selalu berdampak positif. Dia akan selalu menjadi berkat bagi yang lainnya. Jadi ketika mampu menjadi berkat, saya kira pasti menjadi sukacita dalam hidupnya. Yang kedua dikatakan tidak pernah layu daunnya. Namun Yeremia mencatat bukan tidak pernah layu daunnya, tetapi yang daunnya tetap hijau. Maka sukacita tetap dalam orang-orang yang percaya. Jadi orang percaya sukacitanya itu tidak dipengaruhi oleh situasi, tetapi situasi itu dipengaruhi oleh sukacitanya. Jadi orang percaya mempengaruhi situasinya, bukan orang percaya dipengaruhi oleh situasinya. Jadi sukacita orang percaya tidak berkurang karena situasi. Mari kita melihat kembali apa janji Allah kembali, apa yang mau dikatakan yang kita peroleh dengan hal demikian. Lalu dikatakan apa saja yang dilakukannya berhasil. Karena orang percaya adalah orang yang menggali potensi yang tadi, yang menggunakan hikmat. Dia akan erat dengan menghitung peluang dan kesempatan. Melihat peluang
dalam segala situasi. Sehingga akan sangat kecil kegagalan terjadi dalam hidupnya. Namun akan sangat besar berkat melimpah akan terjadi dalam hidupnya. Yaitu apa yang dikerjakannya akan berhasil. Karena Tuhan bekerja atas kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu letari ini, genaplah bersukacita di dalam Tuhan dengan tuntunan firman yang telah kita dengarkan tadi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengarkan, yang sangat menyegarkan hati dan pikiran kami, mengubah kami Tuhan untuk menjadi orang yang berinovasi dalam kehidupan kami. Kami harus bergerak menuju Kanaan, di mana janji Allah akan digenapi di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami juga akan menggunakan tongkat kuasa Allah, yaitu iman percaya kami, doa, hikmat, dan potensi diri kami untuk mengeluarkan air dari batu yang ada di hadapan kami, agar kami mampu mengeluarkan berkat, melihat kesempatan dari kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kesulitan, hambatan, persoalan tidak meruntuhkan iman percaya kami, tidak meruntuhkan sukacita kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah doa kami ini Tuhan, dan kuatkanlah kami untuk mampu setia dan tetap terus berkarya di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh Gembala, berikan Tuhanku, membuat aku tenang bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Tuhan sang damai, celang bening, di jalan malam sekalipun. Ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembala, Ku itu Tuhanku, membuat aku tenang bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Tuhan sang damai, celang bening. Firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan tertulis dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29, demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah mencari anak kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Janganlah batal bersembah. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Bapa kami yang
yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Lakukanlah firman Allah yang telah engkau dengarkan, dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu, Tuhan memberkati saudara.